Nah, di dalam WhatsApp marketing, caranya itu teman-teman adalah dengan pasang status. Jadi teman-teman setiap kali dapat konten dari kami manajemen, pastikan itu dipasang statusnya dan lihat berapa banyak orang yang lihat statusnya teman-teman. Kalau ternyata statusnya ini nggak banyak yang lihat, berarti ada yang salah di situ. Caranya bagaimana? Biar statusnya Anda banyak dilihat sama orang. Caranya dengan Anda lihat status orang dan komen status orang itu. Contoh, Anda punya 100 kontak di WhatsApp Anda, 100 orang itu pasang status. Silahkan Anda lihat satu-satu status orang itu, kemudian ada komen status itu. Contoh, ada contoh namanya Ibu Ida. Kita di kontak Anda ada namanya Bu Ida. Bu Ida ini sedang pasang statusnya itu tentang dia masak apa pagi ini. Anda komen statusnya Bu Ida itu. Wah, enak sekali Bu Ida. Maka apa yang terjadi? Anda sudah mencuri perhatian Bu Ida ke Anda. Dan pada saat komen, Anda jangan dulu prospek, Anda jangan dulu nawarin produk, Anda komen saja dengan tulus. Percaya nggak, Bu Ida nanti akan lihat status Anda. Yes, pasti Bu Ida akan lihat status Anda. Kemudian Anda lihat lagi status siapa? Oh, Bu Fitri. Bu Fitri statusnya lagi jalan-jalan. Jalan-jalan ke Yogyakarta, contoh lagi foto di Malioboro. Anda komen, wah bagus sekali fotonya. Pasti Bu Fitri seneng kan? Nah, ketika Bu Fitri seneng itulah Anda sedang membangun building trust. Dan pastikan setiap hari Anda komen status orang minimal 20-30 status setiap hari. Nah, itu berarti Anda sedang melakukan building trust kepada 30 orang tanpa Anda keluar rumah, tanpa Anda menghabiskan waktu. Seolah-olah seperti biasa saja, tidak mengerjakan apapun, tapi itu adalah pekerjaan sedang prospecting. Maka tadi di awal saya bilang DP-nya Anda ganti dulu dengan DP-nya foto Anda, berarti pada saat Anda komen di Bu Ida tadi, Bu Ida tahu bahwa yang komen adalah Anda. Kan. Nah, kemudian ketika 30 orang ini dalam satu hari Anda sudah komen status mereka, kemudian apa? Mereka akan lihat status Anda. Maka pastikan status Anda status tentang Volten. Di situ mulai akan membentuk apa? Penasaran. Penasaran Bu Ida, Bu Fitri nanti akan penasaran kopinya kayak gimana sih rasanya gitu. Biarkan itu Anda tidak nawarin. Ini cara status WhatsApp marketing dengan comfort selling namanya. Nah, kemudian coba Anda bisa bayangkan kalau dalam satu hari Anda bisa komen, disiplinkan diri Anda, 30 orang di WhatsApp Anda komen statusnya mereka. Mereka akan senang dengan Anda dan Anda berhasil mencuri perhatiannya orang itu terhadap Anda. Tapi di sini Anda tidak nawarin, belum langsung nawarin. Biarkan nanti mereka yang bertanya dengan status Anda. Gitu. Maka dalam satu hari Anda perlu pasang status minimal 3. Pagi, siang, sore. Kalau malam sebelum tidur itu bagus, berarti 4 kali Anda pasang status. Minimal parah-parahnya Anda satu hari pasang 3 status dalam satu hari. Pagi, siang, sore. Kapan time prime-nya? Pagi-pagi. Jam 8, jam 9 pagi itu bagus. Karena orang itu masih iseng-iseng nunggu lihat. Kemudian nanti jam 1 siang. Kemudian jam 6 sore atau habis maghrib dan malam. Malam itu jam 10 malam. Biasanya orang yang belum tidur dia masih scrolling WA. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nadahi. Nadahi itu apa ya? Menampung orang yang sudah kita komenin status orang itu. Nah, kadang-kadang kita tuh mau komen status orang, kita tuh gengsi atau kita merasa ngapain sih komen status orang gitu ya. Nah, kalau tujuan kita adalah prospecting, ini efektif sekali teman-teman. Ini salah satu cara untuk kita di ilmu WhatsApp marketing, salah satu cara kita menarik perhatian orang dengan mudah tanpa biaya. Nah, ini. Kemudian apalagi? Coba Anda bayangkan kalau dalam satu hari Anda bisa 30 komen status orang. Dalam 10 hari Anda sudah 300. 300 orang yang sedang Anda olah building trust-nya. Kalau sudah habis bagaimana? Nomor kontaknya, Anda cari kontak baru. Nanti next step, nanti saya akan sharingkan bagaimana menambah kontak baru di WhatsApp Anda. Tapi PR sekarang adalah kita habisin dulu nih kontak WA Anda.
Dengan apa? Komen statusnya orang itu. Kemudian Anda pasang statusnya. Nah, untuk nge-WA orang lain, contoh Anda punya bidikan Pak Pak Andri. Contoh ada namanya Pak Andri. Anda pengen banget Pak Andri ini masuk dalam jaringan Anda. Kalau Anda langsung nge-WA Pak Andri, selamat siang Pak Andri, saya Edi nih, saya mau ngasih tahu tentang Volten atau bisa ngopi Pak Andri gitu. Mungkin kalau building trust Anda belum terbentuk di mata Pak Andri, maka Pak Andri akan menolak dengan mentah. Nah, so bagaimana pendekatan paling mudah? Sekali lagi, komen statusnya Pak Andri. Itu, teman-teman. Kalau komen statusnya Pak Andri, Anda sudah mencuri perhatian Pak Andri. Contoh, Anda ketika komen statusnya Pak Andri hari ini, Pak Andri nggak ngebales Anda. Nggak apa-apa, kita tunggu aja 1-2 hari ke depan, Pak Andri akan pasang status apa. Karena pada dasarnya, orang pasang status WA, itu orang sedang ingin diperhatikan. Ngapain coba pasang status kalau nggak pengen dilihat sama orang? Apalagi Anda memberikan, bukan hanya melihat, Anda sampai komen di status orang itu, kan itu satu hal yang sangat mereka inginkan, gitu teman-teman. Nah, jadi kita beri apa yang mereka mau, kemudian nanti biarkan mereka dengan sendirinya bertanya apa yang kita mau, gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang jangan males untuk pasang status WA. Status WA itu memang seperti biasa saja, tapi itu dampaknya besar sekali. Dan kemudian komen status orang lain, itu penting. Kita bicara di building trust dulu sekarang. Pertama, ganti DP Anda, display picture Anda, personalisasi dengan diri Anda. Jangan pasang foto orang lain, pastikan foto Anda, foto terbaik Anda. Di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana. Pakai foto Anda sendiri. Kemudian yang kedua, kita mengerucut kepada WhatsApp marketing. Untuk mencuri perhatian orang itu bagaimana? Dengan kita komen status orang. Berapa per hari komen status orang itu? Minimal 20-30 komen status orang. Dalam rangka apa? Ini dalam rangka prospecting dengan halus. Kalau kami sebut ini dengan covert selling. Atau kalau orang ada yang paham soft selling. Caranya begitu. Jadi komen status orang itu penting. Ingat ya, 3 hal ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua kita coba masuk ke materi kembali. Tapi sebelum masuk materi kembali saya ingin bagaimana Anda sudah mempraktekkan tentang building trust kemarin. Tentunya seru kan? Padahal ini seperti hal yang sepele, komen status orang, kemudian kita ganti DP kita, itu seperti hal sepele, tapi dampaknya, anggaplah dari 10 atau 20 Anda komen status WhatsApp orang, dan 3 nyantol untuk ketemu, janjian ketemu, itu kan luar biasa. Dan itu masuknya soft sekali, karena kita berikan apa yang mereka mau, selanjutnya terserah Anda, kan begitu. Nah, ini point of sales yang bagus pada saat kita masuk gitu ya. Nah, selanjutnya pada saat ketemu, ini yang penting, atau pada saat Anda chatting, apa yang diperlukan? Nah, selanjutnya yang kedua adalah building need. Nah, bagaimana building need itu akan kita lakukan dan kepada siapa kita lakukan building need itu? Building need kita lakukan kepada orang yang sudah nyantol. Nyantol pada saat building trust. Nah, menariknya kita sudah melakukan proaktif untuk kita komen status orang itu, kemudian terjadilah perbincangan di situ. Nah, disitulah kita mulai melakukan building need. Apa itu building need? Membangun kebutuhan orang. Jadi, building need adalah bagaimana kita membangun kebutuhan orang. Bisa jadi orang belum beli produk kita atau orang belum join di bisnis kita karena dia belum tahu kita sedang melakukan bisnis apa atau kita sedang menjual apa. Nah, disinilah. Dan mereka mungkin ketika mereka belum beli produk kita, mereka sudah tahu mungkin kita di status kita, di DP-nya kita Volten gitu. Tapi mereka belum beli produk kita atau mereka belum join. Karena mereka belum merasa butuh. Nah, so yang harus kita lakukan sebagai seorang leader atau sebagai seorang network builder adalah kita membangun kebutuhan orang.
Nah, jadi kebutuhan itu kita bangun dengan apa? Dengan kita memberikan pemahaman ke mereka. Ada dua rumus untuk kita membangun kebutuhan orang. Yang pertama adalah berikan masalah kepada mereka, sesuatu yang kesengsaraan mereka apa, kalau tidak konsumsi produk kita atau tidak join di bisnis kita, dan berikan kenikmatan dia apa, kalau dia konsumsi produk kita atau dia join bisnis kita. Nah, oke. Sekarang kita masuk, coba kita bagi dua. Satu sales untuk kita melakukan penjualan, atau satu lagi untuk building team, untuk kita rekrut agent baru. Bagaimana kita melakukan building need-nya? Coba yang pertama adalah kalau kita, tujuan kita di awal ini adalah menjual produk. Bagaimana building need menjual produk kita? Yang pertama kita coba titik tekan pada kesengsaraan, pada masalahnya. Nah, kita tanya dulu, pada saat building need, posisi yang paling bagus untuk building need adalah dengan kita bertanya. Bertanya, Bu suka ngopi, Pak suka ngopi, gitu kan. Nah, ngopinya ngopi apa, Bu? Oh, kopi saya kopi hitam biasa. Manis nggak, Bu? Manis. Wah, Bu, kebayang nggak? Di dalam kopi yang kita minum ini ternyata ada gulanya ya. Dan gula itu satu hari sih nggak masalah ya Bu ya. 2 hari, 3 hari, 10 hari, 1 bulan itu berapa gelas kopi dan berapa banyak gula yang masuk dalam tubuh kita. Ini kita sedang memberikan kesengsaraan nih. 1 tahun berapa banyak gula yang masuk dalam tubuh kita, Bu. Bu, kira-kira apa syaratnya Ibu minum kopi itu? Ya rasanya enak dan sebagainya. Bu, kalau ada kopi yang enak seperti yang Ibu sampaikan tadi, tapi nggak pakai gula, kira-kira mau coba nggak, Bu? Kan enak nih. Artinya kita building need plus langsung give solution. Masuk ke give solution tadi. Jadi building need itu adalah memberikan kesengsaraan. Seperti yang tadi. Kita bayangkan bahwa mereka konsumsi kopi yang mereka minum kopi saat ini itu berbahaya, dan itu memang perlu disampaikan karena mungkin mereka nggak kepikiran tentang hal itu, dan inilah fungsi kita ngomong, dikomunikasikan. Ini pentingnya gitu teman-teman semua. Ini melakukan sales penjualan kopi dengan kesengsaraan. Yang kedua, kita coba dengan kenikmatan. Kita mulai dari pertanyaan dulu. Bu, minum kopinya kopi apa, Bu? Oh, suka ngopi nggak? Oh, saya nggak suka ngopi, saya suka teh. Bu, pernah nggak nyobain minum teh yang rasanya enak banget? Ini saya baru teh dari Malaysia. Ini rasanya itu kayak kayak model-model Thai tea gitu, tapi rasanya enak banget. Dan ini aman buat penderita penyakit MAH. Orang kemarin minum kopi kita, dia kena MAH, tapi pas minum dia nggak ada masalah MAH-nya. Justru malah kemarin orang minum kopinya kita rasanya rasa manis padahal, tapi gula darahnya malah turun. Kok bisa ya? Itu kenikmatan. Dan kemudian kita ceritakan juga tentang kenikmatan selanjutnya. Wah, ini bisa nambah daya tahan kita loh, Bu. Kalau mamanya Ibu suka hobinya nih keluar rumah. Kan setiap hari keluar rumah kan, Bu ya. Nambah tenaga, nambah energi. Ini mantep banget kopinya, Bu. Dan saya kemarin ngerasain, Bu, minum kopi ini padahal saya belum sempat sarapan loh, Bu. Tapi pas saya minum kopi aja, sampai siang saya belum ketemu nasi lagi. Alhamdulillah badan itu enak banget, Bu, gitu. Artinya kita berikan kenikmatan untuk kalau orang itu konsumsi produk kita. Kenikmatannya berupa apa? Berupa hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan dulu yang masuk akal di orang itu. Nah, sebagai contoh satu lagi. Bu, Ibu kan hobinya itu kan kerjaan Ibu itu kan di belakang laptop ya. Ini cocok banget. Bahkan orang yang minum kopi ini dia bisa menurunkan kadar gula darahnya meskipun dia ada di belakang laptop. Atau dia bisa membakar kalori meskipun dia duduk di belakang laptop loh, Bu. Kan biasanya orang kan harus ini, harus itu gitu. Tapi ini kita minum aja dia membakar kalori. Kenapa? Karena kandungan metoksiflavonnya itu bisa ngebantu ini. Nah, artinya kita berikan kenikmatan kalau orang itu konsumsi produk kita. Itu obrolan kapan? Obrolan saat Anda berjumpa atau Anda saat chatting. Masuknya adalah dengan pertanyaan tadi. Setelah pertanyaan, Anda tinggal pilih mau kasih dia kesengsaraan atau kasih dia kenikmatan.
Nah, bahasanya silakan Anda berkreasi sendiri dari situ. Oke, sampai di sini dipaham ya. Ini kalau contoh untuk orang yang kita mau melakukan selling produk kita, kopi, susu, atau teh. Mungkin Anda ada yang punya target untuk upgrade akun dari basic ke super atau dari super ke premium. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sales. Kenapa? Karena upgrade ini kita bisa ambil dari sales. Anda belanja satu, Anda sudah paham tentang itulah. Intinya begitu. Jadi lakukan building trust, kemudian building need-nya kita lakukan dengan dua cara. Berikan kesengsaraan kepada orang itu, atau berikan kenikmatan kepada orang itu. Anda tinggal pilih mana yang cocok pada saat Anda berjumpa dengan orang itu atau Anda sedang chatting dengan orang itu. Nah, kemudian kita coba masuk contoh kepada orang yang bidikannya adalah bisnis. Oke, kalau bidikannya orang itu adalah bisnis, kita lihat added value dari bisnis kita apa. Oke, added value dari bisnis kita, yang pertama, ini yang kalau orang berbisnis, apalagi dia terbiasa di industri network marketing, salah satu added value paling penting di kita adalah dengan tidak adanya bisnis produk kita di marketplace. Maka kita berikan, kalau kita mau masuk kepada kenikmatan adalah, kita kenikmatan ceritakan bahwa bisnis kita ini tidak ada di marketplace. Kalau dia seorang network builder, yang dia sudah bertahun-tahun atau dia sudah membangun bisnis, dia pasti paham di situ. Dan kita masuk kenikmatan di situ bahwa Anda tidak sedang membangun istana pasir. Gitu. Ya. Awal masuknya dari mana? Sama, awal masuknya dari pertanyaan. Bu, sedang bisnis apa sekarang? Oh, saya pernah bisnis ini, bisnis itu. Pernah nggak, Bu, jalan di industri network marketing sebelumnya? Oh, saya pernah, dulu saya di sini, dulu saya serius di sini ya, tapi begitulah gitu. Begitu kenapa, Bu? Kira-kira apa masalahnya, Bu? Oh, masalahnya itu upline saya nggak ngebantu saya. Masalahnya itu eh, produknya mahal, masalahnya ini itu gitu. Bu, kira-kira apa syarat untuk ibu jalankan kembali bisnis itu? Oh, saya pengen bisnis itu yang nggak ada di marketplace, saya pengen yang upline-nya ngebantu, saya pengen yang produknya itu gampang dijual, saya pengen ini itu. Ketika Anda bertanya kepada orang itu, teman-teman semua, itu Anda itu seperti sedang menelanjangi orang itu, dan Anda tahu semua apa yang dia butuhkan. You have a problem, I have a solution. Ini yang penting kan. Jadi Anda bertanya kepada orang itu, Anda sedang menggali masalah orang itu. Ketika Anda tahu masalah orang itu, Anda punya solusinya. Bu, kalau ada bisnis yang kira-kira memenuhi syarat ibu tadi, pertama dia nggak ada di marketplace, kedua kalau upline ibu ini bisa ngebantu, ketiga produknya ini bisa repeat ordernya tinggi banget, bahkan rasanya juga enak, kira-kira apa ibu bisa untuk membuka itu? Nah, kan? Nah, ketika itu terjadi, bagaimana, Bu? Boleh coba, Bu, bisnis bareng dengan kita di Volten. I guarantee you. Woi, bahasanya. Saya garansi Ibu. Apa yang menjadi syarat Ibu tadi itu, nggak ada di marketplace. Upline ngebantu. Produknya, kita kerja sama, Bu. Sama-sama kerja dengan kami. Insya Allah, Bu, kita bangun kembali impian Ibu yang dulu sudah terkubur lama. Contoh begitu. Ini jadi building need plus langsung give solution. Nah, itu contohnya teman-teman semua. Karena building need, membangun kebutuhan, ini langsung harus disikat dengan give solution. Karena kita tidak boleh berlama-lama di masalah, karena kita harus berlama-lama di solusi. Tapi masalah itu harus dikemukakan. Nah, jadi building need, kalau kami, saya lebih suka building need itu membangun masalah, karena membuat orang itu jadi semakin ingin cepat-cepat untuk keluar dari masalah. Semua orang kan begitu. Kenapa ada rumah makan warteg? Karena rumah makan warteg itu menyelesaikan masalah orang lapar dengan harga terjangkau, kan gitu. Kenapa ada Mixue es krim yang ramai sekali terakhir-terakhir ini? Karena orang berpikir makan es krim yang seperti itu hanya ada di KFC, hanya ada di McD dan lain-lain.
Tapi ketika dia keluarkan itu, kan akhirnya membuat solusi orang untuk bisa makan es krim dimanapun, dengan harga pun terjangkau. Artinya kita memberikan solusi di situ, gitu. Jadi kita tidak sedang menawarkan menjual produk VKV, black tea atau vitamin. Kita tidak sedang menawarkan orang untuk join bisnis kita, tapi kita memberikan solusi kepada mereka. Ini langsung masuk give solution. Solusi produk kita adalah solusi permasalahan dia. Bisnis kita adalah solusi permasalahan dia. Intinya begitu teman-teman. Jadi kita tidak sedang menjadi seorang sales, tapi kita sedang menjadi konsultan yang memberikan solusi kepada mereka. Gitu. Makanya posisi yang paling bagus sebagai seorang konsultan adalah kita bertanya, banyak-banyak bertanya kepada prospek. Karena pada saat bertanya, Anda bisa masuk di mana. Nah, yang terjadi saat ini adalah kesalahan para newbie, para orang-orang baru adalah mereka ingin memberitahu semuanya bahwa produk ini bagus, marketing plan-nya bagus, perusahaannya bagus semua, sehingga tidak dikasih kesempatan prospek kita untuk berbicara. Ya kan? Sehingga apa? Prospek kita seolah-olah terus dicekoki dengan informasi-informasi dari kita. Nah, pada saat Anda one on one dengan prospek Anda, orang yang Anda bidik itu, saran saya mulai sekarang Anda banyak bertanya. Karena kalau Anda banyak bertanya, teman-teman semua, Anda bisa mudah masuknya lewat mana. Nah, oke, sekarang kita akan masuk kepada close the sales. Bagaimana close the sales kita lakukan? Nah, pada saat close the sales, teman-teman semua, Anda sudah melihat, orang itu tertarik. Nanti kita akan contohkan juga jika orang itu tidak tertarik. Ya kan? Pasti akan ada dua. Orang itu closing, tertarik, atau orang itu lakukan rejection kepada kita. Dia menolak kita. Bagaimana cara orang itu kalau menolak kita, dan penolakan itu pun akan terjadi close the sales juga. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang close the sales. Close the sales ini rumusnya berikan pilihan kepada mereka. Anda jangan bilang kepada mereka, oke Bu, jadi join atau tidak. Orang itu akan jawab tidak. Oke Bu, jadi beli atau tidak. Orang itu akan jawab tidak. Karena pasti dia akan menjawab satu pertanyaan yang paling mudah untuk dia. Jadi kita berikan pertanyaan kepada mereka yang jawabannya itu ya dan ya. Contohnya, Bu, ini contoh kalau kita mau sales. Bu, mau kopinya 2, susu vitamin 1, atau masing-masing 1, black tea 1, vitamin 1, sama VKV 1. Ibu mau coba yang mana? Kan? Jadi artinya enak. Oh, saya coba 1 box dulu deh, boleh nggak? Oh, boleh Bu, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu ambil 2, ini bisa ongkos kirimnya lebih murah loh Bu. Karena kalau 1 itu hitungannya 1 kilo, kalau 2 tetap sama juga 1 kilo juga. Jadi artinya Ibu lebih hemat loh. Ini kalau Anda online. Kan kalau mamanya Anda melakukan penjualan, ongkos kirim ditanggung oleh pembeli dong. Ini kan. Nah, kalau Ibu ambil 1, ongkos kirimnya tetap terhitung 1 kilo, kalau beli 2 tetap 1 kilo. Artinya Ibu lebih hemat loh Bu. Nah, artinya berikan pilihan kepada mereka ya atau ya. Atau kalau orang itu mau join, Ibu mau ambil paket yang super langsung atau yang basic. Ibu ambil yang standar atau yang super. Nah, berikan pilihan itu. Nanti dia akan pilih basic, nggak apa-apa. Tapi sarankan, Ibu mau ambil 3 basic atau 3 super. Atau 1 super, 2 basic. 1 super, 2 standar. Begitu. Jadi artinya berikan informasi kepada mereka, pilihannya itu ya dan ya. Tidak pilihan ya atau tidak. Gitu ya. Itu rumusnya pada saat close the sales. Kemudian kalau orang itu terjadi rejection, menolak contohnya. Nah, kalau orang itu pada saat Anda sudah melakukan building trust, kemudian building need, sudah percakapannya sudah panjang, kemudian Anda lakukan give solution sudah masuk, pada saat close the sales, orang itu melakukan rejection kepada Anda. Nah, di sini langsung masuk
sekalian tambahan nih ilmunya adalah tentang handling objection. Jadi begini, ketika pada saat terjadi negosiasi, pada saat Anda berbisnis, kemudian orang itu menolak. Nah, jangan anggap penolakan itu adalah penolakan, teman-teman semua. Contoh, ada VKV atau ada paket basic yang sedang Anda tawarkan kepada mereka, paket join, kita bicara paket join di super contoh, atau 3 basic ya, 3 basic. Kemudian orang itu menolak. Nah, apakah penolakan itu adalah penolakan? Sebetulnya tidak. Setiap kalimat penolakan, jadikan itu sebagai anak tangga. Untuk apa? Untuk melewati barrier penolakan itu. Anggaplah penolakan itu adalah sebuah tembok. Sebuah tembok, kemudian 3 basic ini di balik tembok itu. Jadi setiap alasan atau setiap penolakan mereka, jadikan itu sebagai tangga untuk melewati tembok itu, teman-teman semua. Jadi bukan penolakan itu kemudian Anda sudah, oh ya sudah, oke, nggak apa-apa, kalau nggak tertarik, nanti kalau Ibu tertarik, nanti Ibu boleh konfirm ke saya ya Bu. Bukan seperti itu rumusnya. Tapi rumusnya, setiap penolakan dia, kita lakukan handling objection, dari rejection dia. Contoh, oh penolakan dia apa? Dia masih belum punya uang. Dia masih mau tanya istri. Dia masih trauma. Dia masih nggak bisa menjalankan bisnis ini. Ada 4 alasan. Selesaikan 4 alasan itu, teman-teman semua, maka Anda akan bisa menaiki tembok barrier penolakan itu. Contoh, Anda untuk melakukan penolakan, untuk melakukan rejection ini, menaklukkan rejection ini, ada 2 rumus. Saya mau berikan kepada Anda, jurusnya ada 2, satu jurus karate, satu jurus tai chi. Oke ya. Nah, masih ingat ya, ingat-ingat ini ya. Satu jurus tai chi, satu jurus karate. Oke, sebagai contoh, orang itu menolak karena trauma. Ya, oh saya trauma bisnis ini dulu begini gitu. Anda pakai jurus tai chi. Ini yang paling saya suka, pakai jurus tai chi. Rumusnya, Anda samakan frekuensi dengan dia. Kata kuncinya adalah dulu. Kemudian Anda samakan frekuensi dengan dia. Kata kuncinya adalah iya memang. Kemudian Anda sikat orang itu dengan uppercut, dengan kata kuncinya adalah tapi. Nah, dulu saya juga sama, Pak. Saya dulu juga sama dengan Anda, trauma, saya juga menyerah bisnis ini itu nggak berhasil. Memang iya, betul. Bisnis ini banyak membuat orang trauma dan banyak orang gagal. Tapi setelah saya konsultasi tentang bagaimana sebetulnya kodrat bisnis ini, bagaimana jalanin bisnis ini, ternyata ini berbeda, Bu. Ternyata begini, plak. Nah, Anda bisa ceritakan begitu. Contoh apa lagi? Kalau orang mau beli produk kita dan dia bilang mahal. Oh, harganya mahal. Ingat rumusnya apa? Dulu, kan, iya memang, dulu, tapi. Oh, produknya mahal. Iya memang mahal, Bu. Oh, join paket di Volten mah mahal 2,3, sedangkan di tempat lain 100.000 juga udah bisa join bisnisnya. 350.000 juga bisa join. Iya memang di Volten mahal 2,3 juta. Nah, terus gimana? Kan artinya kita tidak berdebat dengan orang itu, kita sama dengan dia. Karena memang kita juga sama, dia sama-sama manusia dengan kita. Kita juga menganggap bisnis ini mahal, dia juga menganggap mahal, sama, iya memang. Artinya kalau dia sudah bilang, kita mengiyakan apa yang dia lontarkan, maka sudah tidak ada perdebatan di sini. Oke, join Volten mahal 2,3 juta. Iya memang mahal. Oke, sehingga di sini tidak ada perdebatan lagi. Kemudian kita lihat, dulu saya juga begitu, saya juga sama seperti kamu. Saya nganggap bisnis ini mahal 2,3 juta. Bahkan paket premiumnya 23 juta, sama. Memang dulu saya juga menganggap begitu mahal. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam lagi, tapi setelah saya hitung-hitung, ternyata ini berbeda.
Ternyata karena 2,3 juta itu kita dapat 12 box. 12 box VKV, satu boxnya begini-begini, kalau kita jual harganya segini. Artinya sebetulnya ini bukan persoalan mahal, tapi worth it dengan apa yang kita dapat. Begitu. Paham sampai di sini ya? Iya memang, dulu, tapi. Itu kata kuncinya. Sekali lagi, iya memang, dulu, tapi. Nah, kemudian satu contoh lagi apa? Satu contoh lagi yang sering Anda temui, rejection adalah bisnis ini menguntungkan yang di atas. Wah, benar nggak? Bisnis ini cuman nguntungin orang yang di atas saja. Sehingga kita ya, kita mah kita-kita aja gitu. Iya memang benar. Memang bisnis ini menguntungkan yang di atas. Benar kata kamu. Terus gimana? Kan tidak ada perdebatan di sini. Karena tujuan kata iya memang kita menyamakan frekuensi supaya tidak ada perdebatan. Dulu saya juga menganggap begitu. Kirain saya bisnis ini tuh menguntungkan dia yang di atas. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, setelah saya membuka pikiran saya, setelah saya membuat analisa lebih dalam lagi, ternyata berbeda. Di bisnis ini ternyata siapa yang bekerja lebih rajin, siapa yang bekerja lebih keras, dia yang dapat lebih dulu. Tidak peduli siapa yang di atas. Kan gitu. Artinya ini masuk posisinya Bapak Ibu semua. Nah, sampai di sini bisa difahami ya tentang rejection. Ketika Anda sudah bisa menyelesaikan setiap rejection mereka, itu Anda sedang menaiki satu persatu tangga penolakan. Tangga rejection itu untuk menyelesaikan dinding rejection itu. Contoh, kalau sampai pada closing, orang itu ada 7 rejection, 7 penolakan. Anda selesaikan 7 itu dengan jurus Tai Chi atau dengan jurus karate nanti. Kalau sudah melewati 7 itu, berarti Anda sudah melewati tembok penolakan itu. Sehingga endingnya adalah closing. Kalau ini Anda melihat bahwa segmen marketnya tepat, tapi kalau segmen market Anda yang kurang pas, mau dipenyet seperti apapun, segmen market nggak pas ya, kalau orang nggak ada uang, tapi dia masih punya kemauan, itu pun masih bisa closing. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yang kedua kita akan bahas tentang jurus karate. Jurus karate ini rumusnya adalah justru. Saya nggak punya uang, justru dengan kamu menjalankan bisnis ini kerjasama dengan saya, kamu bisa akan punya uang. Oh, saya mau join tapi saya nggak dapat izin dari istri. Justru seorang laki-laki itu nggak perlu izin istri. Contoh begitu. Eh, saya mau join bisnis ini, tapi saya nggak tahu caranya. Justru kerjasama dengan kita, nanti kita kasih tahu caranya. Kita kerjasama, sama-sama kerja. Nah, artinya Anda mau pilih yang mana? Mau pakai justru itu atau mau pakai ya memang dulu tapi. Karena kalimat tapi ini menggugurkan kalimat sebelumnya. Itu teman-teman ya. Nah, tambahan saya ingin sharingan kepada Anda tentang after sales. Ini yang penting yang tidak banyak orang lakukan di Volten saya melihat after sales ini ya. Langsung saja, oke? Bicara after sales, begini teman-teman semua. Di grup ini semua sudah silver above. Ada silver, gold, platinum. Tentunya saya percaya bahwa Anda punya konsumen. Atau Anda punya downline. Orang yang sudah Anda closing, minimal 10 orang. Ya kan? Dan produk yang sudah Anda jual itu lebih dari 30 box. Karena kalau 10 closing 10 saja itu sudah 120 box. Tentunya di belakang Anda ada konsumen. Betul ya? Dan ada orang yang sudah join. Bagaimana after sales Anda dengan mereka? Nah, begini teman-teman semua. Banyak orang itu fokus mencari yang baru terus. Tapi dia lupa melakukan after sales kepada orang yang sudah mereka closing. Padahal untuk mengclosing orang yang sudah Anda closing itu effortnya sangat tinggi. Anda mengeluarkan biaya, waktu, tenaga sampai di posisi saat ini. Pertanyaannya, apakah Anda punya data siapa saja yang sudah Anda closing, orang yang beli produk dengan Anda, atau orang yang join dengan Anda? Sudahkah Anda lakukan follow up kepada mereka? Nah, ini yang
akan kita bahas sekarang. Nah, untuk teman-teman melakukan after sales ini, ada 3 hal yang perlu dilakukan teman-teman semua. Yang pertama adalah supaya orang repeat order. Yang kedua, supaya orang melakukan upsells. Yang ketiga, supaya orang itu melakukan cross sales. Nah, after sales yang kaitannya nanti dengan repeat order, yang kaitannya dengan upsells, yang kaitannya dengan cross sales akan kita bahas besok pagi. Oke, teman-teman semua, pagi ini kita langsung belajar tentang bagaimana after sales melanjutkan pembahasan kita yang di hari lalu dan kemarin. Teman-teman tentunya masih ingat tentang building trust, building need, give solution, dan close the sales. Nah, setelah itu semua terjadi, yang perlu kita lakukan adalah after sales. Bagaimana kita kembali untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah kita closing atau orang yang belum kita closing, yang dia baru beli produk 1 box, 2 box. Kemudian kita akan lakukan kepada mereka repeat order atau upsells atau cross sales. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama adalah follow up atau maintenance atau talking. Talking itu kita berbicara, komunikasi dengan beliau, membangun relationship dengan orang itu. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama adalah ketika orang sedang melakukan penjualan. Jadi selalunya dalam bisnis ini itu dalam praktek menjalankan bisnis ini itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana kita menjual produk, yang kedua kita merekrut orang, kemudian after sales. After sales ketika kita berhasil menjual produk itu berbeda dengan after sales ketika kita berhasil merekrut orang. Sekarang yang pertama kita akan bicarakan dulu tentang after sales kita menjual produk. Oke. Nah, yang pertama setelah orang itu beli produk kita, tentunya kami berharap bahwa Anda memiliki catatan orang itu beli produk apa. Oke, contoh, Pak Edi beli 1 kopi, Pak Dika beli 2 vitamin, Pak Bu Siska beli 1 kopi, 1 vitamin. Jika Anda punya catatan itu, maka Anda bisa menghitung berapa lama produk itu habis di tangan mereka. Nah, ketika produk itu habis di tangan mereka, Anda perhitungkan produk itu habis, Anda bisa telepon lagi atau WhatsApp lagi orang itu. Halo Pak Dika, apa kabar? Pak, produknya saya hitung di catatan saya, produk Pak Dika akan habis minggu depan ya Pak Dika. Bagaimana kalau saya kirim lagi Pak Dika? Nah, jangan sampai tunggu produk Pak Dika itu habis. Karena kalau produk Pak Dika habis, Anda tidak follow up lagi. Pak Dika kembali membeli produk yang lain, dan dia merasa nyaman dengan produk yang lain, maka kita kehilangan customer loyalnya kita. Nah, jadi kita hitung sebelum orang itu habis produknya, kita sudah follow up lagi mereka. Oke, ini yang pertama, supaya orang itu ingat dengan kita, kita selalu komunikasi dengan mereka. Oh Pak, sampai sedetail itu ya Pak ya? Iya. Bapak menghitung berapa produk saya habis? Yes, karena begini Pak, kami melihat apalagi di zaman sekarang ini kan kompetisi kita di lapangan kan luar biasa ya. Bahkan Anda itu kan penting buat kami Pak. Sangat penting buat kita, makanya kita perhatikan betul-betul gitu. Sampai produk Bapak habis bagaimana, kemudian apakah perlu bantuan untuk dikirim dan sebagainya. Itu kami perhatikan Pak. Oh, sampai segitu ya? Iya. Karena kami menganggap bahwa setiap konsumen kami itu penting sekali Pak untuk kami. Begitu teman-teman semua. Jadi seperhatian itu, Anda bayangkan berapa orang yang sudah Anda beli yang bisa Anda kembali follow up mereka gitu. Nah, ini bicara tentang follow up. Baru follow up, kita belum melakukan upsells. Oke, kita akan melakukan upsells sekarang. Nah, pada saat kita melakukan upsells, teman-teman semua, contoh begini. Pak, ini kebetulan hari ini saya ada jadwal ke daerah Bapak. Ini kalau ibaratkan customer itu satu kota dengan Anda. Saya ada agenda ke arah wilayah Bapak. Bapak mau sekalian saya kirim 1 kopi? Kan Bapak sudah cocok dengan kopinya kita kan? Iya, sudah cocok. Oh boleh sekalian 1 kopi. Nah Pak, kan Bapak sudah cocok dengan kopinya kita Pak. Kalau mamanya Bapak
mau, nanti bisa saya bawakan sekalian 2 kotaknya Pak, supaya Bapak akan lebih hemat. Lebih hemat apa? Lebih hemat ongkos kirimnya. Kalau umpamanya ongkos kirimnya kita kirim, atau kalau umpamanya kita delivery sekalian, jadi bisa sekalian. Atau bahasanya begini, kita akan lakukan upsells. Pak, Bapak kan sudah cocok dengan produk kita ya Pak ya. Iya, biasanya Bapak sebulan itu habis berapa Pak? Habis 2 box atau 3 box. Pak, Bapak bisa bayangkan kalau Bapak beli satu paket sekalian. Kan kemarin bulan lalu Bapak sudah beli satu paket ya. Kalau sekarang beli satu paket lagi Pak, itu lebih hemat lebih dari 1 juta loh Pak. Loh kok bisa? Iya Pak, karena setiap pembelian Bapak harganya bukan lagi harga konsumen Pak, tapi menjadi harga agen. Kalau harga konsumen, Bapak satu kotak 12 box itu satu karton 12 box itu harganya kurang lebih 3 jutaan, Pak. Kalau Bapak belanja satu paket sekalian, itu jadi cuma 2,3 juta, Pak. 2.310.000, dapat 12 kotak. Terus Bapak juga pada saat pembelian kedua sekarang, Bapak dapat cashback, Pak. Sekitar 350.000. Artinya Bapak bisa lebih hemat untuk stok Bapak 2 bulan ke depan aman, dan Bapak lebih hemat lebih dari 1 juta loh Pak. Artinya kita lakukan upsells begitu untuk konsumen yang mereka belanja kedua, yang dia sudah belanja satu paket kemudian dia mau belanja lagi, itu bisa kita lakukan bahasa itu. Bukan pakai bahasa referral, bahasa pairing atau group sales. Mereka nggak paham tentang itu karena mereka hanya butuh produknya saja. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kemudian kita coba lakukan cross sales. Kalau upsells itu dari satu box kemudian menjadi satu karton. Nah, atau satu karton menjadi 3 karton. 3 karton itu kan 3 paket ya. Nah, atau kita lakukan cross sales. Cross sales kabar baiknya kita punya susu vitamin dan black tea. Nah, bagaimana cara meng-cross salesnya? Cara cross salesnya kita bahas dulu sesuatu yang cocok dengan dia. Dia sudah cocok dengan apa? Sudah cocok dengan VKV-nya kita. Maka kita bicara VKV dulu. Pak, Bapak sudah cocok dengan VKV-nya kita ya Pak? Iya sudah cocok. Manisnya pas ya Pak? Iya. Bagaimana Pak kalau setiap pagi Bapak sudah ngopi kita? Oh jelas sudah ngopi. Pak, ngomong-ngomong, ini kita ada susu vitamin Pak. Bapak sudah coba belum? Kan enak tuh. Jadi kita bahas dulu yang cocok dengan dia, kemudian ngomong-ngomong, kita ada susu vitamin. Sama-sama pakai jahe hitam loh Pak. Ini cocok buat ibu loh Pak. Bisa menambah glowing Pak. Ini cocok buat putra Bapak, bisa menambah kecerdasannya. Karena di dalamnya ada habatus sauda, ada sarang burung walet dan lain-lain. Ini pas banget buat tumbuh kembang putra Bapak loh Pak. Artinya dia yang tadinya mau beli satu box VKV, dia beli ditambah plus satu box vitamin. Atau kalau Bapak mau beli lebih murah lagi Pak, Bapak beli satu paket, ini boleh di mix Pak. Di mixnya boleh 334. Atau di mix kita ambilkan kombonya, kombo yang kopi dengan susu vitamin. Nah itu cross sales teman-teman semua. Untuk melakukan repeat order, orang itu repeat order tadi kembali lagi pas di awal. Kita lakukan follow up, kita hitung berapa banyak produk yang dia beli dan sampai kapan kira-kira produk itu habis. Kita harus lakukan komunikasi dan lakukan talking dengan mereka. Kita membangun relationship dengan mereka. Yang kedua, untuk melakukan upsales, kita kasih pemahaman bahwa kalau dia beli yang lebih banyak atau beli dengan satu paket itu lebih murah jatuhnya, itu lakukan upsales. Cross sales, nah rumusnya apa? Kita bahas dulu yang dia cocok, kemudian ngomong-ngomong kita ada susu vitamin Pak. Ngomong-ngomong kita juga sudah ada premium black tea Pak. Bapak sudah coba belum? Nah itu rumusnya untuk repeat order, upsales dan cross sales ya. Nah, kita lanjutkan lagi tentang maintenance customer dan talking. Nah, pada saat maintenance customer, Bapak Ibu semua, tentunya begini, jangan biarkan market Anda berhenti sampai di Pak Dika saja. Apa yang perlu kita lakukan? Anda sudah paham selama ini bahwa minta referensi, gali referensi kan. Tapi kenapa referensi itu tidak terjadi? Karena mungkin caranya salah. Apalagi kalau Anda sudah meng-closing orang, orang sudah join, kemudian Pak kumpulin ya teman-teman Bapak, Pak kenalin dong sama teman-teman Bapak. Akhirnya apa? Dia tidak akan memperkenalkan pada Anda,
dan bingung, oh berapa banyak saya harus ngumpulin orang. Oke, nah bagaimana teknik untuk minta referensi kepada customer kita? Ini kita masih bicara tentang menjual ya, belum bicara tentang eh, membangun building. Nah, tapi keduanya hampir mirip cara-caranya. Nah, contoh begini, Pak, boleh dong, Bapak kan sudah cocok ya dengan kopinya kita ya Pak ya. Iya sudah cocok. Pak, di kantor Bapak kira-kira ada berapa laki-laki Pak? Kalau umpamanya Anda seorang wanita, Pak, di kantor Bapak kira-kira ada berapa wanita, Pak? Bu, di kantor Ibu ada berapa wanita, Bu? Oh, saya ada kurang lebih 15 sampai 20 orang lah wanita. Boleh dong kenalin 2 orang saja yang kira-kira cocok sama kayak Bapak. Kan Bapak lebih kenal orangnya ya. Enak nggak kira-kira? Dia akan berpikir, oh iya cuman ngenalin 2 orang. Dia akan berpikir, oh si ini sama si ini. Tapi kalau kumpulin dong teman-teman Bapak di kantor, siapa you, siapa siapa kamu gitu kan. Nah, mereka akan berpikir begitu. Tapi kalau kenalin dong Pak 2 orang yang kira-kira cocok dapat manfaat produk seperti Bapak. Kan dia akan, oh 2 orang, oke. Nah, prakteknya nanti Bapak Ibu semua, teman-teman semua, dia tidak hanya akan ngenalin 2 orang ke Anda, tapi dia mungkin akan 5 sampai 6 orang. Nah, ini yang menarik teman-teman semua. Nah, ini teknik ini Bapak Ibu semua perlu disampaikan, dibicarakan ke konsumen Anda atau ke downline Anda. Nah, ini perlu disampaikan. Mungkin apa yang kita sampaikan kepada mereka, mereka belum kepikiran untuk ngenalin 2 orang ke Anda. Tapi dengan Anda bicara, oh iya Pak, kenalin dong 2 orang saja yang kira-kira cocok dengan produk ini Pak. Kan enak. Nanti biar saya yang menceritakan. Begitu teman-teman semua. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk coba untuk kepada bagaimana kita memfollow up after sales orang yang join bisnis ini. Nah, kita bicaranya join bisnis ya. Karena kalau orang yang cocok dengan produk tadi sudah kita terangkan semua, dan sekarang kita akan terangkan kalau orang join di bisnis ini, apa yang harus kita lakukan follow up after sales-nya. Nah, ketika ada orang yang join di bisnis ini, teman-teman semua, dan dia sudah ambil 1 akun, atau dia ambil 2 atau 3 akun, atau dia basic pun oke, apapun itu, premium pun oke. Nah, penanganannya sama, teman-teman semua. Kita harus lakukan after sales juga kepada mereka. Anda bisa telepon ke mereka, halo Pak Dika, apa kabar? Pak, produk sudah sampai Pak? Oh belum. Dengan nanya produk sudah sampai, itu saja, itu Anda memberikan perhatian kepada mereka. Oh, belum, nggak apa-apa Pak, mungkin nanti biasanya 4 atau 5 hari Pak ya sampai Pak. Pak, boleh saya bicara sama Bapak sebentar? Oh, sebentar, saya masih belum ada waktu. Bisa nggak kalau nanti malam habis maghrib? Oh, boleh Pak, saya perlu bicara sama Bapak tentang beberapa hal. Tapi ini kurang lebih sekitar 15 menit aja. Oke, nanti ya, habis maghrib ya. Kan enak leluasa. Jangan ketika pas Anda mau bicara tentang hal ini, untuk follow up customer Anda ini, follow up downline bahasanya. Kalau tadi orang yang beli customer, kalau ini follow up downline Anda ini, Anda langsung telepon, langsung, Pak, ini nggak, belum tentu dia punya waktu untuk melayani pembicaraan Anda. Maka yang perlu kita lakukan adalah telepon, minta waktu untuk bicara hal ini kepada mereka. Ya, oke. Singkat cerita, sampailah habis maghrib. Anda WhatsApp kembali orang itu, halo Pak, jadi ya kita bicara 15 menit habis maghrib ini ya Pak. Oh iya, jadi oke. Kemudian Anda telepon, halo Pak Dika, begini. Tentang produk, nanti tunggu saja ya Pak ya. Mungkin besok atau lusa produk sudah sampai di rumah Bapak. Nah, saya mau tanya Pak, eh, apa yang melatar belakangi Pak Dika mau bergabung bersama dengan Volten nih Pak? Kan enak kalau bertanya, oh saya cuman mau produk yang lebih murah, saya cocok sama produknya, artinya dia tipe konsumen. Yang kedua, oh saya mau jualan, ini teman-teman saya banyak, berarti dia tipe penjual. Oh saya dulu pernah menjalankan bisnis ini dan kurang berhasil, saya pengen sukses di Volten, cocok. Nah Pak Dika, kalau mamanya Bapak mau sukses bersama dengan Volten, ini pas banget Pak Dika. Nah besok saya akan mengadakan acara now untuk grup saya. Maka acara now ini perlu dilakukan setiap 1 minggu 1 kali. Setiap orang.
Kenapa? Siapa pesertanya? Pesertanya adalah orang yang seperti Pak Dika ini yang dia join dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggunya Anda buat now. Meskipun isinya 2 atau 3 orang nggak apa-apa, tapi dia orang yang serius yang mau sukses di Volten. Nah, materi now ada di channel Telegram, Anda bisa ambil materi now. Ya, jadi itu teman-teman semua yang perlu kita lakukan, ya, untuk memfollow up orang yang eh, mau sukses bersama dengan Volten. Di mana now? Di mana materi now itu, teman-teman, itu materinya tentang meyakinkan lagi bahwa perusahaan ini meyakinkan 5P. Nah, kemudian orang itu pada saat join, dia belum paham tentang manfaat produk knowledge. Nah, Anda berikan knowledge kepada mereka. Ya, Anda berikan kepada mereka di materi now ini knowledge all about Volten, baik itu marketing plan, mau itu company-nya, mau itu tentang postingnya, aplikasinya, Anda berikan knowledge. Kemudian setelah knowledge, Anda berikan skill kepada mereka, sedikit skill. Skill minimal Anda berikan quick plan kepada mereka, supaya mereka bisa cerita cara quick plan bisnis ini. Dan Anda berikan kepada mereka tools, marketing tools yang disediakan apa. Kita punya brosur quick plan, kemudian kita ada flip chart, kemudian kita ada video testimoni, video visa, Anda berikan kepada mereka. Dan Anda juga kasih tahu ke mereka ada channel Telegram yang bisa dia lihat informasi up to date. Nah, itulah isi dari Know. Know itu adalah knowledge, materinya, knowledge, kemudian skill, dan marketing tools yang perlu diberikan. Oke, sampai sini bisa difahami. Kita lanjutkan lagi bagaimana mengolah Pak Dika orang yang baru join ini, kemudian dia menjalankan, mulai menjalankan. Nah, begini teman-teman semua, kebanyakan orang ketika dia sudah mengclosing satu orang itu, orang itu berharap bahwa Pak Dika ini langsung jalan dan langsung menjadi silver entrepreneur. Hal ini sangat minim terjadi. Kalaupun terjadi itu luar biasa. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah Anda dampingi dulu Pak Dika. Anda coaching Pak Dika, Anda dampingi dia. Pak Dika, untuk menjalankan bisnis ini, kita perlu kejar dulu silver entrepreneur Pak Dika. Bisa nggak kira-kira minggu ini, kira-kira orang yang bisa join di Volten ini Pak? Ada nggak 2 orang yang bisa kita kenalin sama saya Pak Dika? Nah, pelan-pelan, karena kalau orang baru, ini perlu pelan-pelan supaya sesuai masuk akal di Pak Dika ini. Dia kan orang baru, baru yang mau join. Kecuali dia memang sudah pernah menjalankan bisnis sebelumnya, kita langsung gas daftar nama, kita langsung gas bikin VSS, langsung home meeting dengan Pak Dika, itu mereka sudah biasa. Tapi kalau belum, setidaknya sesuatu yang masuk akal dulu di mereka adalah, oh, minggu ini bisa nggak ketemuin saya dengan 2 orang? Atau besok lusa bisa nggak ketemu saya dengan 2 orang yang kira-kira cocok dengan topiknya kita? 2 orang. Jadi kalau 2 orang ini Pak Dika akan berpikir, oh 2 orang ini ada nih orangnya, si A dan si B gitu. Kalau enggak kita bisa pakai Zoom meeting kalau ternyata orangnya jauh. Contoh orang yang di mana pakai Zoom meeting. Nah, saya bantu Pak Dika di awal untuk sukses di Volten ini Pak Dika jadi SE dulu. Anda terangkan bagaimana SE itu punya 3 akun, kemudian referensikan 10 orang, dan pada saat mereferensikan 10 orang itu Anda dampingi dulu Pak Dika ini. Kalau Anda ternyata terlalu banyak tim Anda yang sedang ngejar jadi SE, maka Anda buat Zoom meeting dengan tim Anda sendiri. Nah, Anda buat Zoom meeting, oke Pak Dika, minggu depan hari Kamis saya ada Zoom meeting dengan semua tim saya Pak Dika. Bisa nggak Pak Dika undang 2 orang saja ke acara Zoom meeting itu? Kira-kira siapa Pak Dika? Oh si A dan si B. Oh boleh Pak. Tapi nanti tolong pastikan ya Pak Dika ya. Nanti si A dan si B ini kasih tahu dulu Pak Dika kalau Pak Dika sudah menjalankan bisnis Volten. Dan kasih tahu tentang video tentang quick plan ini Pak Dika. Boleh dikirim ke orangnya biar orangnya paham. Nah nanti lebih jelasnya nanti pas Zoom meeting nanti kita bisa tanya jawab langsung dengan orangnya. Begitu teman-teman semua. Itu flow dari awal dari orang awam yang dia masih belum terbuka dengan bisnis ini sampai dia mau menjalankan bisnis ini teman-teman semua. Jadi setiap orang baru yang bergabung Anda tuntun seperti itu sampai dia betul-betul menjadi silver entrepreneur.
dua orang, kemudian sampai 10 orang, dia sudah jadi silver entrepreneur, dia masuk ke dalam grup ini, suasananya sudah berbeda karena dia sekarang sudah paham pentingnya menjadi gold entrepreneur nanti gitu. Ya. Oke, begitu teman-teman semua, pertemuan kita di hari ini, saya rasa dengan materi ini cukup untuk membuat Anda bergerak menjadikan banyak tim di bawah Anda menjadi silver entrepreneur, dan Anda yang belum gold menjadi gold entrepreneur. Anda yang sudah menjadi gold segera menjadi platinum entrepreneur. Flow-nya begitu. Penanganan konsumen berbeda dengan penanganan downline, ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Saya Edi Sharma, saya bangga bersama Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mampu